wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran fisika kelas 11 SMA bersama saya Nurul Istiqomah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi suhu dan kalor pada materi suhu, termometer, dan bagaimana mengkonversi skala termometer. Nah, adapun kompetensi yang ingin dicapai pada materi suhu dan kalor ini yaitu adik-adik dapat menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan nantinya adik-adik dapat membedakan berbagai jenis skala termometer dan kemudian dapat mengkonversi berbagai skala termometer seperti Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan satuan Kelvin. Baik adik-adik sekalian, pada saat kita membuat es teh, nah kita akan mencampurkan es yang dingin dan teh yang panas menjadi satu dalam satu wadah. Nah, bagaimana kita mengetahui suhu setelah es yang dingin dan teh yang panas ini dicampurkan? Atau misalnya ketika seseorang demam, bagaimana kita mengetahui panas tubuh seseorang ketika mereka demam? Nah, biasanya kita melakukan dengan menempelkan punggung telapak tangan di kening. Nah, tapi untuk mengetahui secara pasti berapa skalanya, kita memerlukan sebuah alat yang disebut dengan termometer, yaitu alat pengukur suhu. Nah, ada dua jenis termometer yang sering digunakan, yaitu termometer batang dan termometer digital. Termometer batang atau termometer laboratorium adalah termometer yang terdiri atau terbuat dari tabung kaca yang diisi dengan air raksa. Ketika suhu naik turun, maka air raksa ini akan mengembang dan menyusut, yang kemudian kita dapat lihat pada termometer sebagai pertanda suhu dari termometer ini adalah naik turunnya skala pada termometer. Termometer digital atau yang biasa dikenal dengan termometer suhu badan adalah termometer yang terbuat dari logam yang kemudian memuai, dan pemuaiannya ini diterjemahkan oleh serangkaian elektronik dan kemudian dibaca dan kemudian ditampilkan dalam bentuk angka yang langsung bisa dibaca. Baik, adik-adik sekalian, tahukah kalian bahwa skala suhu termometer batang dan termometer digital ini berbeda, di mana pada termometer batang ini skala suhunya mengikuti skala yang telah ditetapkan, yaitu 0 sampai 100, sementara pada skala suhu tubuh atau termometer digital skalanya adalah 53 sampai 42 derajat Celcius. Nah, mengapa demikian? Karena rentang skala 53 hingga 42 derajat Celcius pada termometer suhu badan adalah rentang skala yang dianggap mampu ditahan oleh badan manusia. Nah, setelah kita mempelajari mengenai suhu dan jenis-jenis termometer, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai berbagai jenis skala pada termometer. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk adik-adik sekalian simak penjelasan berikut ini. Pada pengukuran suhu, ada 3 skala termometer yang telah ditetapkan dan digunakan di berbagai jenis negara, yaitu termometer Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Ketiga termometer ini memiliki skala yang berbeda-beda berdasarkan titik tetap bawah dan titik tetap atasnya. Nah, apa itu titik tetap bawah dan titik tetap atas? Adik-adik sekalian, agar ketinggian kolom cairan atau skala suhu pada termometer dapat ditentukan, maka terlebih dahulu kita perlu mengetahui titik tetap bawah atau titik tetap atas termometer tersebut. Nah, titik tetap bawah adalah suhu pada saat es melebur atau titik batas dimulainya pengukuran. Nah, dan titik tetap atas adalah suhu pada saat air mendidih atau disebut juga titik batas tertinggi pengukuran. Nah, di antara TTA dan TTB inilah yang disebut skala ketinggian yang dibaca sebagai suhu. Pada penskalan ketinggian inilah yang biasa disebut dengan kalibrasi termometer. Nah, berikut ilustrasi bagaimana TTB dan TTA ditetapkan yang diukur pada tekanan 1 atm atau atmosfer pada 3 skala termometer, yaitu Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Nah, ketika 3 jenis termometer ini dicelupkan di wadah yang berisi es beku, maka masing-masing skala termometer akan menunjukkan TTB-nya, di mana Celsius 0 derajat Celcius, Fahrenheit
akan berada pada skala 32 derajat Fahrenheit dan Reaumur akan berada pada 0 derajat Reaumur. Nah, berikut ilustrasinya. Termometer Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur dicelupkan di air yang sedang mendidih, maka akan menunjukkan titik tetap atasnya di mana Celcius 100 derajat Celcius, Fahrenheit menunjukkan 212 derajat Fahrenheit, dan Reaumur menunjukkan 80 derajat Reaumur. Nah, setelah kita mempelajari bahwa ternyata ada 3 jenis skala termometer yang telah ditetapkan, maka hal yang penting untuk diketahui adik-adik adalah bahwa setiap negara menggunakan skala suhu yang berbeda-beda. Jadi ada yang menggunakan Fahrenheit, ada yang menggunakan Reaumur, dan ada yang menggunakan Celcius seperti di negara kita. Namun hasil pengukuran tetap dinyatakan dalam derajat. Nah, untuk negara yang menggunakan Celcius, pada awalnya negara di beberapa wilayah timur cenderung terbiasa menggunakan Celcius karena temperaturnya yang tergolong rendah dan suhu wilayah tersebut tidak pernah berada di titik beku. Nah, sementara negara yang cenderung menggunakan Fahrenheit adalah negara barat. Mereka lebih terbiasa menggunakan Fahrenheit, di mana air membeku pada skala 32 derajat Fahrenheit, tidak sama dengan Reaumur dan Celcius yang membeku di titik 0. Dan temperatur wilayah tersebut itu masih sering berada di bawah titik beku, sehingga mereka terbiasa dengan Fahrenheit. Nah, sementara negara yang menggunakan Reaumur adalah negara Eropa, khususnya di bagian Jerman dan Prancis. Nah, tapi itu dulu. Kemudian sekarang digantikan dengan Celcius. Nah, sekarang ini Celcius itu hampir digunakan di seluruh dunia, karena pada dasarnya Celcius dirancang agar titik beku air sama dengan 0, sehingga Celcius mudah digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti pembuatan makanan, proses industri, dan suhu ruangan. Tapi sampai saat ini ada beberapa negara yang tidak menggunakan Celcius, seperti misalnya Amerika Serikat. Nah, salah satu alasan kuat Amerika Serikat masih menggunakan Fahrenheit adalah karena mayoritas masyarakat di Amerika Serikat setelah dilakukan survei kekeh menggunakan Fahrenheit karena alasannya mereka lebih terbiasa menggunakan Fahrenheit dibandingkan dengan Celcius. Namun dalam proses sains, ilmuwan tetap menggunakan skala Celcius dan satuan Kelvin. Oke, satuan Kelvin. Jika titik beku Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit adalah 0 derajat Celcius, 0 derajat Reaumur, dan 32 derajat Fahrenheit, maka titik beku Kelvin adalah berada pada skala 273 Kelvin. Ingat bahwa Kelvin tidak menggunakan derajat karena Kelvin adalah satuan. Dan titik didihnya berada pada skala 373 dengan selisih TTA dan TTB adalah 100. Nah, pada skala satuan Kelvin, titik skalanya, batas terbawah skalanya atau kemampuan mengukurnya bukan pada saat es yang membeku atau titik beku, tetapi hingga sampai pada titik nol mutlak, yaitu keadaan di mana benda pada suhu tersebut tidak lagi memiliki energi sama sekali. Artinya partikel-partikel berhenti bergerak sehingga tidak ada lagi penurunan suhu. Nah, selain itu, Kelvin disusun bukan hanya untuk mengukur air atau cairan yang lain, tetapi juga untuk mengukur gerakan kinetik partikel-partikel atom. Nah, sehingga berbeda dengan skala termometer Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit, Kelvin adalah sebuah satuan suhu yang ditetapkan sebagai satuan suhu dalam standar internasional. Nah, bagaimana menyatakan skala Celcius ke Reaumur atau ke Fahrenheit, Reaumur ke Fahrenheit atau ke Celcius, dan Fahrenheit ke Celcius atau Reaumur? Jadi singkatnya kita ingin menyatakan skala yang satu ke skala yang lain. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui masing-masing TTB dan TTA-nya. Kemudian kita melakukan perbandingan pada ketiga skala termometer. Nah, pertama untuk Celcius, 100 dikurang 0 yaitu 100, dan Reaumur 80 dikurang 0 yaitu 80,
dan Fahrenheit 212 dikurang 32 yaitu 180. Nah, begitupun jika adik-adik ingin mengkonversi skala ketiga termometer di atas ke satuan Kelvin, maka selisih skala Kelvin adalah 373 dikurang 273 adalah 100. Nah, selanjutnya kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi 20 sehingga dari perbandingan di atas diperoleh 5:4:9:5. Nah, selanjutnya catatan yang penting dalam mengkonversi skala adalah mengingat perbandingan skala dengan titik batas bawah pada setiap termometer. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk di contoh soal. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius diperoleh angka 40 derajat Celcius. Jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Fahrenheit dan Reaumur, kira-kira berapa hasilnya? Oke, pertama-tama kita selesaikan dari Celcius ke Reaumur. Nah, diketahui adalah 40 derajat Celcius itu berapa derajat Reaumur. Oke, perbandingan antara Celcius dan Reaumur adalah 5:4. Nah, kemudian skala yang diketahui yaitu 40 dikurang TTB Celcius yaitu 0 dan skala Reaumur yang ditanyakan kita anggap X dikurang dengan TTB Reaumur yaitu 0. Selanjutnya kita kali silang sehingga diperoleh 5 dikali X sama dengan 4 dikali 40. Nah, selanjutnya diperoleh 5X sama dengan 160. Selanjutnya 5 kita pindahkan ke ruas sebelah karena yang dicari adalah X sehingga diperoleh hasil X sama dengan 160 dibagi 5 dan diperoleh hasil X sama dengan 32 derajat Reaumur. Jadi 40 derajat Celcius adalah 32 derajat Reaumur. Nah, selanjutnya untuk Celcius ke Fahrenheit dengan cara yang sama, perbandingan antara Celcius dan Fahrenheit adalah 5:9 dan skala yang diketahui dikurang TTB yaitu 40 dikurang 0 sama dan X dikurang TTB Fahrenheit adalah 32. Nah, kita kali silang lagi sehingga diperoleh 5 dikali X dikurang 32 sama dengan 9 dikali 40. 5 dan 40 kita sederhanakan sehingga diperoleh 9 kali 8 yaitu X dikurang 32 sama dengan 72. Nah, minus 32 kita pindahkan ke sebelah kanan karena minus dipindah ruaskan berubah menjadi positif sehingga diperoleh X sama dengan 72 ditambah 32 sama dengan X yang diperoleh yaitu 104 derajat Reaumur. Jadi 40 derajat Celcius adalah 32 derajat Reaumur dan 104 derajat Fahrenheit. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin mengubah 40 derajat Celcius ini, kita ingin mengkonversi ke satuan Kelvin. Jadi kita lakukan dengan cara yang sama. Perbandingan skala termometer Celcius dan Kelvin adalah 5:5. Nah, skala yang diketahui di Celcius yaitu 40 dikurang 0 yaitu 40 dan X dikurang 273. 273 itu adalah TTB-nya Kelvin. Nah, kita kali silang lagi sehingga diperoleh 5 dikali X dikurang 273 sama dengan 5 dikali 40. Oke, 5 dan 40 kita sederhanakan lagi. Nah, sehingga diperoleh 8. Jadi 5 kali 8 adalah 40. Nah, sehingga diperoleh X dikurang 273 sama dengan 40. 273 kita pindahkan ke ruas kanan sehingga minusnya berubah jadi plus, sehingga 40 ditambah 273 adalah 313 Kelvin, sehingga X yang diperoleh adalah 313 Kelvin, maka 40 derajat Celcius adalah 313 Kelvin. Nah, bagaimana jika kita ingin mengkonversi termometer buatan sendiri ke salah satu skala termometer? Misalnya adalah Reaumur. Nah, misal termometer X buatan kita ini dapat mengukur air membeku pada skala minus 40 derajat X dan mendidih pada skala 160. Nah, jika benda diukur
menunjukkan nilai 20 derajat reaumur, maka berapakah suhu benda pada saat diukur menggunakan termometer X? Oke, pertama-tama kita cari perbandingan antara termometer X dan reaumur. Selisih antara termometer X buatan kita adalah 60 dikurang minus 40 itu mendapatkan 200. Kemudian kita sama-sama sederhanakan 200 dengan 80 sehingga diperoleh perbandingan 10:4. Oke, selanjutnya kita kembali ke pertanyaan, 20 derajat reaumur sama dengan berapa derajat X? Oke, perbandingannya tadi adalah 4:10. Oke, dan nilai reaumur yang diketahui adalah 20 dikurang 0 ya, harusnya dikurang 0 karena TTB reaumur itu 0, tapi tidak dituliskan pun tidak masalah. Kemudian X adalah nilai yang ingin diketahui dikurang minus 40. Minus 40 adalah TTB dari termometer X. Nah, selanjutnya kita kali silang sehingga diperoleh 4 dikali X ditambah 40 sama dengan 10 dikali 20. Oke, diperoleh hasil 4 dikali X ditambah 40 sama dengan 10 kali 20 itu dapatnya 200. Nah, selanjutnya 4 dan 200 ini kita sederhanakan sehingga diperoleh hasil X tambah 40 sama dengan 50. Nah, karena yang mau kita cari adalah X, maka 40 kita pindahkan ke ruas sebelah. Positif berpindah ruas, dia berubah menjadi minus sehingga diperoleh hasil X sama dengan 50 dikurang 40 adalah X sama dengan 10, sehingga 20 derajat reaumur adalah 10 derajat X. Nah, agar adik-adik lebih memahami materi yang telah dijelaskan, silahkan kerjakan LKPD 1 yang telah dibagikan, yaitu LKPD untuk materi suhu dan konversi skala termometer. Itulah video pembelajaran fisika materi suhu dan konversi skala termometer. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.